Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Welcome to Podcast Biru, Bincang Relawan Untirta. Halo, kenalin, nama aku Herunisa yang bakal nemenin kalian di Podcast Biru kali ini. Oke teman-teman, bincang-bincang kali ini kita bakal bincangin what is the KSR. Apa sih KSR? Kalian yang lagi dengerin, ada yang sudah familiar dengan nama KSR atau baru pertama kali dengar? Pada penasaran kan KSR itu apa? Yuk, cek sound langsung aja nih Podcast Biru. Bakal bincang-bincang bareng narasumber yang bisa memecahkan pertanyaan what is the KSR. Yuk kita sambut. Halo Kasih. Halo Nisa, salam kemanusiaan. Salam. Wah, vibes-nya positif banget ya. Bikin pendengar jadi semangat nih. Karena Kasih semangat dan ceria. Pastinya dong, relawan kan harus semangat dan ceria. Duh, mantul nih Kasih. Oh iya Kak, kali ini kita bakal bincang what is the KSR. Apa sih Kak KSR itu? Menarik banget nih ya apa yang kita bincangkan kali ini. Iya betul banget Kak. Oke, jadi gini nih, KSR itu Korps Sukarela yang masuk ke dalam Kesatuan Unit Palang Merah Indonesia. Nah, sebagai wadah untuk menyiapkan tenaga kepalang merahan yang berada dalam keadaan siaga, yang termasuk ke dalam tenaga medis sukarelawan yang harus siap menjalankan tugas misi gerakan kemanusiaan. KSR juga merupakan ujung tombak Palang Merah Indonesia di lapangan. Setiap anggota harus sadar untuk mengabdi bagi tugas kemanusiaan dalam mewujudkan peranan Palang Merah Indonesia dengan melakukan berbagai upaya agar dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna, kayak gitu. Gitu. Oke Kak. Tadi kakak ada bahasan tentang mewujudkan peranan Palang Merah Indonesia dengan melakukan berbagai upaya agar tugasnya diselesaikan dengan sempurna. Nah, tentunya ada pelatihan dong Kak untuk KSR agar menjadi relawan yang siap siaga. Nah, betul banget tuh. Jadi hal apapun itu, apalagi yang berkaitan langsung dengan kemanusiaan ya, sangat diperlukannya pengetahuan tentang kepalang merahan, dan pelatihan juga harus diadakan untuk turun langsung ke lapangan, sehingga relawan sudah siap nih melakukan tindakan sesuai pedoman Palang Merah Indonesia. Pembentukan anggota KSR sendiri dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi teman-teman yang belum punya basic penanganan akan dididik dulu nih di KSR, baru bisa turun langsung ke lapangan kayak gitu. Oh gitu. Jadi di KSR ini anggotanya nggak identik sama jurusan keperawatan gitu ya Kak? Terus nih kalau misalkan aku nih dari jurusan pendidikan matematika, bisa nggak sih Kak masuk KSR? Bisa banget. Jadi aku sih menolak ya asumsi bahwa KSR identik dengan anak-anak keperawatan atau anak-anak yang basicnya punya dasar medis kayak gitu. Karena aku sendiri sebagai anggota KSR dari jurusan manajemen di mana mempelajari ilmu bisnis terus ke medis gitu kan. Jadi KSR tidak dikhususkan untuk orang-orang yang terjun di dunia medis aja, tetapi juga gimana individu itu berminat tidaknya terjun di bidang sosial kemanusiaan. Jadi KSR ini siapapun kamu bisa jadi relawan. Walah, jadi gak harus orang-orang medis nih. Nah, dari jurusan atau orang-orang non-medis yang bergabung tadi yang kakak bilang gitu kan, ada pendidikan sama pelatihannya. Apa aja sih Kak yang diajarkan sebelum menjadi anggota KSR itu gitu? Jadi gini nih, jadi semua individu yang bergabung di KSR yang sudah punya basic maupun dia tidak memiliki basic penanganan kayak gitu kan, akan tetap kita ajari mereka dari awal, karena untuk masuk KSR itu ada tahapan pendidikan dasar dulu. Jadi ada sistem rekrutmen awal mulai dari pendaftaran sampai ke tahap radiklat dan pendidikan dasar. Oh, nah kalau misalkan di pendidikan dasar itu apa sih Kak yang diajarin, yang digembleng gitu ke calon anggotanya nanti? Kalau di pra pendidikan dasar kita ada pemberian materinya itu ada materi-materi yang terkait dengan KSR maupun kepalang merahan, dan juga ada
Palang Merah Indonesia. Misalnya materinya tentang pertolongan pertama, perawatan keluarga, tentang WAS atau Water Sanitation and Hygiene. Jadi semua materi yang berkaitan dengan kurikulum KSR diajarin di situ. Nah, dan pada saat pelatihan dasar KSR melakukan simulasi bencana setelah calon anggota diberikan materi dan sudah matang gitu. Oh, jadi simulasi bencana itu calon anggotanya diajarin ya Kak, cara pemilihan korban mana yang harus didahulukan gitu ya Kak? Nah benar, jadi simulasi bencana itu masuk ke dalam serangkaian kegiatan pendidikan dasar di KSR. Kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana yang darurat kayak gitu. Jadi membantu orang yang renta dan terluka di simulasi bencana itu. Nah di dalam simulasi bencana ini seluruh aspek kebencanaan dijalankan oleh peserta seperti asesmen bencana, dapur umum, essential command system and track atau ICS, logistik, distribusi, pusdatin, restoring family link atau RFL, shelter, WAS, dan psychological support program atau PSP kayak gitu. Oh, jadi semua materi yang diberikan ke peserta, langkah praktiknya itu di simulasi bencana ini ya Kak? Iya, jadi di KSR selain kita belajar tentang kemanusiaan, kesehatan, penanganan pertolongan pertama gitu yang paling penting juga di KSR itu membangun yang namanya kerjasama tim atau teamwork. Nah Kak, untuk kegiatan KSR sendiri di kampus itu apa aja sih Kak? Kan ya karena masih banyak gitu yang berasumsi bahwa KSR itu kegiatannya cuma donor darah aja gitu Kak. Iya. Wah, aku patahkan lagi nih ya asumsinya. Jadi kegiatan KSR di kampus ada kegiatan internal dan eksternal. Ada dua kegiatan itu yang dimana yang internal itu biasanya ruang lingkupnya KSR aja gitu. Seperti latihan rutin, donor darah, manajemen tanggap darurat bencana, seminar kesehatan, tugas medis di lapangan juga ada gitu. Dan kalau eksternalnya biasanya kita kerjasama dengan aktivis kampus. Misalnya ada tugas medis dari fakultas, kita kerjasamanya ya dengan fakultas juga kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Kak kegiatan di KSR, bukan cuma donor darah aja nih. Iya, aku patahkan lagi nih asumsinya bahwa KSR kegiatannya hanya donor darah aja gitu. Mungkin ya maksudnya yang terlihat dan lebih menonjol hanya donor darah. Nah, maka dari itu ini menjadi tugas anggota KSR untuk lebih mensosialisasikan kegiatan-kegiatan KSR-nya gitu. Nah, betul banget Kak. Oh iya, untuk KSR sendiri di masa pandemi COVID-19 ini kegiatannya apa aja sih Kak? Apa dia jadi lebih produktif atau gimana nih Kak? Nah, untuk KSR di masa pandemi ini tentunya kan semua elemen yang terdampak pasti mengupayakan tetap produktif ya dan kreatif gitu. Walau mungkin kuantitas kegiatannya lebih sedikit dibandingkan masa normal, yang pasti inovasi dibutuhkan untuk roda organisasi KSR tetap berputar gitu. Dan kegiatan masih berjalan kalau untuk KSR sendiri seperti open recruitment dengan virtual atau daring, dan sekarang lebih digencar-gencarkan lagi kita di online-nya seperti penyebaran poster 5M yang berkaitan dengan COVID-19, menjaga pola makan. Dan kalau dari PMI kota nih misalkan mereka meminta relawan KSR untuk turun ke lapangan nih, untuk misalkan checkpoint, KSR mengusahakan anggota yang terdekat yang dikirimkan gitu. Jadi pandemi bukan suatu halangan sih untuk tidak produktif, asalkan kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Wah iya, bener banget. Jadi kita perlu inovasi baru nih teman-teman buat tetap produktif di masa pandemi seperti KSR. Oke Kak, sebelumnya makasih banget udah mau bincang-bincang bareng aku di podcast Biru. Terima kasih penjelasan tentang what is the KSR. Aku yakin teman-teman udah tahu apa itu KSR ya Kak. Nah, sebelum closing, aku mau minta nih Kakak buat closing statement. Boleh nggak nih Kak? Boleh. Oke, mungkin closing statement dari aku. Jadi nih, sahabat Biru, KSR itu bagian dari Palang Merah Indonesia, termasuk ke dalam relawan untuk mencapai misi kemanusiaan. Nah, jadi siapapun kamu bisa jadi relawan KSR, walaupun kamu tidak punya basic medis, tetapi kamu memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan yang tinggi.
kamu diperlukan banget nih di KSR, dan KSR membutuhkan jiwa relawan yang ikhlas membantu. Oke, gitu aja sih Nisa dari aku. Wah, betul banget sih Kak. Oke, sahabat biru, bincang-bincang with Kasih sudah usai, tetapi ilmunya jangan sampai usai juga ya. Karena banyak ilmu yang bisa kita ambil dari bincang-bincang KSR kali ini. Oke, terima kasih sahabat biru. See you and salam kemanusiaan.